Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Keke Dwi Kurnia. Hari ini saya akan memandu adik-adik semua untuk belajar tentang dasar desain dari rumah aja. Karena hari ini merupakan pertemuan pertama, saya ucapkan selamat datang di kelas online pertama. Semoga kelas online ini dapat memfasilitasi proses belajar adik-adik. Sebelum kita mulai belajar bersama, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki inti materi, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada adik-adik di rumah. Adik-adik setuju tidak sih kalau mendesain itu termasuk ke dalam pekerjaan seni? Silakan bagikan pendapat adik-adik pada kolom komentar ya. Nah, saya sendiri percaya kalau mendesain itu termasuk ke dalam pekerjaan seni. Kenapa? Karena desain itu harus selalu diwujudkan dalam bentuk gambar ya adik-adik. Jika desain tidak diwujudkan dalam bentuk fisik, itu belum bisa disebut sebagai sebuah desain, melainkan hanya bisa disebut sebagai sebuah gagasan. Mungkin banyak adik-adik yang memiliki keluhan terkait desain yang kurang bagus. Lalu, bagaimana sih caranya untuk kita membuat desain yang bagus? Sebenarnya, kunci membuat desain yang bagus terletak pada kreativitas dan orisinilitasnya. Artinya, sebuah desain lebih baik dibuat berdasarkan ide atau gagasan dari dalam diri kita, dan diutamakan desain-desain tersebut belum diwujudkan oleh orang lain. Sampai sejauh ini kedengarannya kegiatan mendesain itu sulit ya. Mendesain itu memang sulit, tapi selalu ada cara yang bisa kita pelajari untuk membuat desain yang bagus. Yang paling utama, kita harus tahu tentang teori dasar mendesain, berupa unsur-unsur desain, prinsip-prinsip desain, lalu bagaimana caranya membuat proporsi tubuh manusia yang baik dan benar. Khusus hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur desain. Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya adik-adik di rumah memahami tentang definisi unsur-unsur desain, mengerti macam-macam unsur-unsur desain, serta saya harapkan adik-adik di rumah mampu menerapkan unsur-unsur desain ini pada setiap desain yang adik-adik buat. Oh ya, sumber belajar hari ini saya ambil dari salah satu situs web yaitu Fitinline. Nanti akan saya sertakan linknya pada description box. Adik-adik di rumah bisa melihat video ini sembari menyimak materi yang terdapat pada situs web tersebut. Baiklah, kalau begitu yang pertama, apa sih unsur-unsur desain? Unsur-unsur desain merupakan bagian-bagian yang terdapat dalam suatu gambar busana yang dapat memberikan kita informasi-informasi tentang desain busana tersebut. Jadi misal begini, ketika kita melihat sebuah desain busana yang memiliki unsur-unsur tertentu, kita dapat dengan mudah menangkap informasi-informasi yang ada dalam desain busana tersebut. Seperti misalnya informasi tentang jenis kain yang digunakan, bagaimana polanya, serta hingga bagaimana sih cara penggunaan busana tersebut. Sampai di sini, adakah yang ingin adik-adik tanyakan? Jika ada, silakan tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, ada berapa macam sih unsur-unsur desain? Totalnya ada 6 unsur-unsur desain, yaitu garis dan arah, bentuk, ukuran, warna, value atau gelap terang, dan tekstur. Karena durasi yang terbatas, hari ini kita hanya akan membahas 3 unsur-unsur desain, yaitu garis dan arah, bentuk, dan ukuran. Yang pertama ada garis dan arah. Sebenarnya garis dan arah merupakan 2 unsur yang berbeda, namun saling berkaitan. Garis adalah unsur paling tua yang digunakan oleh manusia untuk mengungkapkan perasaan atau emosi. Pada dasarnya garis terdiri dari 2, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Namun dalam perkembangannya, kedua garis ini dapat dikombinasikan atau dipadu-padankan menjadi sebuah garis yang baru yang kita sebut sebagai garis kombinasi.
Sedangkan arah pada dasarnya terbagi menjadi 3, yaitu arah horizontal atau arah yang mendatar, arah vertikal atau arah yang tegak lurus, dan arah diagonal atau arah yang miring. Di dalam desain, penggunaan garis dan arah biasanya digunakan untuk membuat motif pada busana. Nah, penggunaan garis dan desain ini biasanya dapat memberikan efek tertentu atau dapat kita sebut dapat memberikan emosi tertentu. Seperti misalnya pada gambar ini, pada contoh gambar ini, kita punya beberapa jenis garis berupa garis vertikal, horizontal, dan diagonal, serta ada garis lengkung dan garis kombinasi. Nah, penggunaan masing-masing garis ini pada suatu busana itu dapat memberikan kesan yang berbeda. Seperti misalnya garis lurus horizontal yang ini, garis lurus yang mendatar, menyamping, itu dapat memberikan kesan yang tenang dan stabil. Lalu garis lurus vertikal yang seperti ini dapat memberikan kesan keluhuran dan kewibawaan, sehingga banyak sekali pakaian formal yang menggunakan motif garis lurus vertikal seperti ini. Lalu garis diagonal itu dapat memberikan kesan yang dinamis. Lalu garis lengkung dan kombinasi ini memberikan kesan yang luas atau terkadang bisa juga memberikan kesan yang riang dan gembira. Lalu unsur yang kedua adalah unsur bentuk. Seperti yang kita tahu, bentuk itu dihasilkan dari gabungan beberapa garis. Berdasarkan jenisnya, bentuk terdiri dari beberapa jenis, yaitu bentuk naturalis, bentuk geometris, bentuk dekoratif, dan bentuk abstrak. Kita akan lihat contoh-contohnya melalui kain-kain yang akan saya tunjukkan. Bentuk naturalis. Bentuk naturalis biasanya diadopsi dari bentuk hewan atau tumbuhan. Contohnya seperti pada kain ini. Ini adalah bentuk-bentuk naturalis. Seperti yang kita lihat di sini ada motif kupu-kupu dan juga ada motif bunga. Yang kedua ada bentuk geometris. Bentuk geometris merupakan bentuk yang teratur sehingga dapat diukur dengan alat ukur tertentu. Contohnya pada kain ini. Ini merupakan bentuk geometris karena bentuknya sama, yaitu persegi. Yang ketiga ada bentuk dekoratif. Bentuk dekoratif merupakan bentuk yang diadopsi dari hasil stilasi atau penyederhanaan. Contohnya pada baju ini kita dapat lihat motif kupu-kupu yang diadopsi dari hasil penyederhanaan kupu-kupu yang asli. Yang terakhir adalah bentuk abstrak. Bentuk abstrak merupakan bentuk yang tidak terikat oleh bentuk apapun, tapi masih mempertimbangkan prinsip desain. Contohnya pada kain ini. Ini merupakan bentuk abstrak karena dia tidak teratur pada bentuk apapun. Nah, seperti garis dan arah, penggunaan bentuk ini biasanya digunakan untuk membuat motif pada busana. Yang ketiga adalah unsur ukuran. Unsur ukuran bisa dikatakan mempengaruhi keseimbangan desain busana yang akan kita buat. Misalnya, kita ingin membuat busana dengan keseimbangan simetris, maka ukuran busana bagian kanan dan kiri itu harus sama besarnya. Perlu diingat, ada beberapa ukuran yang biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan panjang suatu busana, yaitu ada mini, midi, maxi, dan long dress. Mini berarti panjang busana hanya sebatas pada paha. Midi berarti panjang busana hanya sebatas tulang kering. Maxi berarti panjang busana hanya sebatas mata kaki. Lalu untuk long dress biasanya akan lebih panjang dari maxi. Contoh dari ukuran ini adalah seperti pada dress berikut ini. Dress berikut ini merupakan dress mini atau mini dress karena panjangnya hanya sampai pada paha, pendek seperti ini.
Lalu, contoh lain dari ukuran busana dapat saya tunjukkan pada outfit saya hari ini. Saya hari ini menggunakan outfit yang panjangnya maxi, yaitu sampai pada batas mata kaki. Seperti ini. Bagaimana? Apakah adik-adik semua paham? Kesimpulannya, unsur-unsur desain itu penting sekali untuk kita pelajari, karena dengan mempelajari unsur-unsur desain akan mempermudah kita dalam menemukan ide untuk mendesain suatu busana. Sekian materi hari ini. Pada kelas selanjutnya, kita akan membahas tentang 3 unsur desain lainnya, yaitu warna, value atau gelap terang, dan tekstur. Untuk tugas, silakan adik-adik semua berdiskusi tentang pertanyaan-pertanyaan yang ingin adik-adik ajukan pada kolom komentar. Saya harapkan adik-adik semua dapat berpartisipasi dengan cara meninggalkan jejak pada video ini berupa komentar ya, karena nantinya saya akan menilai keaktifan kalian melalui komentar-komentar yang kalian ajukan pada video ini. Sekali lagi, jangan malu bertanya karena malu bertanya sotoy jadinya. Terima kasih atas perhatian penuh adik-adik semua. Semoga video ini bermanfaat ya. Selalu semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.